Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Fauziah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dengan program studi D3 Keperawatan kelas 1B NIM 10403030. Dalam video ini, saya akan menunjukkan hasil resume saya dengan buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP, untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tolong disimak ya. Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua, rumusan Pancasila. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Dalam bab 2 ada 3 poin, yaitu yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU Romawi 10/2012. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 4 poin. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Dan yang keempat, ada landasan filsafat Pancasila. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Ada 2 poin. Yang pertama, pengertian nilai etika dan norma. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada 5 poin. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang terakhir, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU Romawi 11/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Ada 2 poin. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam bab 9 ini ada 6 poin. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang terakhir, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, ada refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bab 10 ini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus.
Yang terakhir, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Jadi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.